Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu bermanfaat untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah, ya sahabatku semuanya. Di sini saya akan memberikan ilmu ya tentang jujur hanya kepada Allah, ya, atau jujur hanya karena Allah. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, senantiasakah kalian jujur, ya? Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang selalu jujur. Nah, itu ya sahabatku semuanya, dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seseorang yang senantiasa berdusta atau berbohong, ya sahabatku semuanya, dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku semuanya, berkatalah jujur walaupun pahit akibatnya. Ungkapan ini seringkali kita dengar. Namun entah mengapa saat ini ungkapan itu sepertinya hanya slogan formalitas saja. Rasanya sangat miris apabila kita melihat pemberitaan di media, di mana banyak di antara pemimpin kita saling tuding dan saling menyelamatkan diri masing-masing dari berbagai kasus yang menimpanya. Begitu pula dengan kita, ya sahabatku semuanya, yang apabila melakukan kesalahan rasanya sangat sulit sekali untuk berkata jujur. Banyak di antara kita yang merasa takut apabila kesalahan yang kita lakukan diketahui oleh orang lain, sehingga berkata bohong, dusta adalah pilihan yang dianggap terbaik. Banyak contoh ketidakjujuran, ya sahabatku semuanya, yang kita jumpai dalam keseharian, yang mungkin sudah dianggap lazim. Misalnya seorang siswa yang berdusta kepada guru karena takut dihukum. Maaf Pak Guru, sebenarnya saya sudah menyelesaikan tugas Bapak, tapi tidak saya terburu-buru, jadi tugas itu tertinggal di rumah. Nah, itu ya, berbohong seorang murid ke gurunya. Padahal ia katakan itu karena ia belum menyelesaikan tugasnya. Atau karyawan yang berdusta kepada atasan demi jenjang karirnya. Saya adalah orang pertama yang mendukung keputusan Bapak, karena keputusan Bapak sangat bijaksana. Padahal atasannya mengambil keputusan yang tidak adil, ya. Atau juga
pedagang yang tidak jujur. Demi keuntungannya, produk ini agak mahal harganya karena sejuta khasiatnya. Dengan menggunakan produk ini, dijamin Anda bisa ini dan itu. Padahal itu hanyalah produk biasa yang dilebih-lebihkan promosinya demi mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Itu juga sama, ya, pedagang yang tidak jujur. Begitu pula dalam hal kampanye, ya, pemilihan kepala desa, lurah, atau bahkan wakil rakyat, ya. Banyak sekali kita jumpai janji-janji yang berlebihan yang apabila ia terpilih belum tentu ia memenuhi janjinya. Dalam keluarga juga sering dijumpai anak yang berdusta, ya, kepada orang tuanya, suami berdusta kepada istrinya, atau sebaliknya. Bahkan ada yang sampai menjual kejujurannya. Saya akan berkata jujur apabila Anda memberi imbalan sekian, itu, ya. Jadi ada syaratnya, ya. Nauzubillah, ya, nauzubillahi min dzalik. Jujur yang seperti ini adalah jujur yang hanya ditunjukkan untuk manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam menganjurkan untuk berkata jujur hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 94. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya, sahabatku semuanya. Selanjutnya, sahabatku semuanya, mengapa manusia berdusta? Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, ya. Adapun ungkapan yang sering kita dengar, kesalahan yang dilakukan bisa menimbulkan dosa, dan untuk menutupi dosa seringkali dengan cara berdusta. Padahal dusta yang kita lakukan justru akan menambah dosa. Untuk menutupi rasa malu atau ketakutan akan rugi dan susah juga seringkali dijadikan alasan mengapa manusia berdusta. Jika kita terlanjur lalai, sebaiknya segeralah untuk memohon ampun dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur rezeki dan yang dapat membukakan jalan keluar dari berbagai masalah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, ya. Surah At-Talaq ayat 2. Namun jika kita menutupi kelalaian tersebut dengan berdusta, berarti kita menjerumuskan diri ke dalam jurang yang dalam yang ditempati oleh setan yang selalu mendorong kita dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 175, ya, sahabatku semuanya. Dusta adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Yang pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah, kepercayaan, ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hindarilah berkata tidak jujur atau dusta, agar kita tidak termasuk orang-orang yang munafik.
Karena orang-orang munafik itu kelak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 138. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Itu ya sahabatku semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jujur membuat hati jadi tenang. Seberapapun kesalahan, kelalaian seseorang, apabila ia berkata jujur, maka hatinya menjadi tenang, terhindar dari perasaan bersalah dan gelisah. Namun apabila ia berdusta, maka akan timbul perasaan ragu, cemas, dan gelisah. Karena sekali berdusta, maka akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lain. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan kebohongan mendatangkan keraguan. Itu ya. Saat dusta boleh dilakukan, walaupun berdusta itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada ketidakjujuran yang boleh dilakukan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Ummi Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW meringankan dalam segala sesuatu yang diucapkan oleh para manusia itu, melainkan dalam 3 keadaan, yaitu dalam peperangan, dalam mengadakan hubungan baik antara manusia yang sedang berselisih, dan ucapan seseorang suami terhadap istrinya atau seorang istri terhadap suaminya. Jadi tidak jujur karena ingin mendamaikan perselisihan itu dibenarkan dalam Islam ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, saat dusta boleh dilakukan, yaitu untuk mendamaikan seseorang yang lagi berselisih, atau sikap suami kepada istri, istri kepada suami gitu ya. Itu yang menjurus kita untuk berdamai, intinya itu ya, boleh itu di dalam Islam. Tetapi selain itu, ketika kita berkata berdusta, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri-ciri orang munafik, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ketika berkata dia berdusta. Yang kedua, ketika diberi amanah dia khianat. Yang ketiga adalah ketika berjanji ia tidak menepati janjinya. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika punya sifat atau ciri-ciri tersebut, karena itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, di akhirat kelak orang-orang munafik akan ditempatkan di keraknya api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yuk sahabatku semuanya, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, yuk kita bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah, perbanyaklah salat taubat, minta ampun kepada Allah atas dusta yang pernah kita lakukan atau janji yang kita tidak tepati, dan kita berkhianat ya. Karena itulah ciri-ciri orang munafik yang kelak di akhirat akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Na'udzubillah, ya Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.